Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur, kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menikmati banyak berkat Tuhan. Mari kita sadari bahwa hidup kita tuh harus semakin serupa dengan Yesus. Perlu adanya perubahan karakter. Salah satu hal yang bisa membuat kita berubah karakternya saat kita mulai dekat dengan Tuhan. Mari kita pagi hari ini kita mendekat kepada Tuhan. Kita belajar mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Bicaralah dan ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap kehendak-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran-Mu ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renung kita pagi hari ini adalah belajar merendahkan diri. Diambil dari Lukas 14 ayat 7-11. Beginilah firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah sikap bijak di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau tidak lebih benar daripada orang lain. Sebaliknya, sikap angkuh adalah sikap di mana seseorang cenderung merasa dirinya lebih penting, lebih benar daripada orang lain. Ada dua hal yang menandakan bahwa seseorang memiliki kerendahan hati, yaitu berani mengakui kesalahan. Sikap berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan maupun umum, justru ini hal yang sangat luar biasa. Amsal mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi, mengakui kesalahan adalah sikap kita untuk merendahkan hati. Yang kedua, mau dikasih tahu dan mau belajar. Sikap inilah yang menandakan kita punya kerendahan hati, yaitu mau dikasih tahu dan akhirnya mau belajar, mau berubah sesuai apa yang dikasih tahu, hal yang benar tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar merendahkan diri. Kita belajar dari teladan Yesus yang merendahkan dirinya hingga mau jadi manusia dan tinggal bersama kita. Merendahkan diri adalah hal yang gak gampang, tapi itu ada proses Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa dengan gambarannya. Mari kita belajar merendahkan diri, karena firman Tuhan pagi hari mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Satu hal lagi yang harus kita belajar, bahwa melayani Tuhan butuh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merendahkan dirinya. Karena saat dia bisa merendahkan dirinya, dia bisa melayani orang lain dan juga melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar lebih lagi untuk merendahkan diri kami. Karena kami tahu ada proses yang harus kami lakukan, yaitu melepaskan ego kami. Bahkan kami sadar melalui proses ini kami belajar untuk bisa menjadi pelayan-pelayan-Mu yang terbaik. Karena pelayanan membutuhkan orang-orang yang bisa merendahkan dirinya untuk bisa melayani orang lain dan juga melayani Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari kita tutup doa kita bersama-sama dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.